Kita sering menyebutnya Candi Wisnu di Bukit Kapur ya. Jadi Barong ini konteksnya dia didirikan di sebuah kawasan yang nampaknya waktu itu masih tandus, Pak. Jadi ini sebenarnya termasuk barang cagar budaya, harus kita lestarikan. Bukan benda, bukan benda, karena rasanya yang itu. Iya. Nah, rasa mangga, bukan mangganya, tapi rasa mangganya. Dari abad dari abad 8 sama rasa sekarang. mangganya masih sama. Oh iya. Ini kita ada di Candi Barong, dan apa-apa Candi Barong itu nanti akan menerangkan adalah Mbak Sinta dari BPK 10. Waktu dan tempat langsung berikan Mbak Sinta. Terima kasih Mas Doni. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Gimana rasanya pagi ini nyampe di Barong? Sewenang sekali. Ini yang pertama atau sudah yang kesekian? Kesekian tapi nggak bisa masuk. Ada yang pertama, ada yang kesekian gitu ya. Kok nggak bisa masuk kenapa Pak dulu Pak? Nggak tahu kok dikunci gitu. Belum bayar tiket. Nggak bayar tiket. Di dinas ya Pak ya. Ya ampun. Bapak Ibu semuanya, ini saya manggilnya Bapak Ibu, Mas ada ya? Mas aja yang Kakak. Sama bedang, ini adik saya gitu tingginya. Banyak dia kalau dipanggil adik. trennya itu guys. Guys gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sinta Dwi Prasasti, saya dari BPK Wilayah 10. Ini hari ini kebetulan dapat tugas, limpahan tugas untuk memandu Bapak Ibu yang sedang tur dengan si Garda ya. Tur apa Pak? Ini jelajah Lembah Bokol. Awalnya saya nggak ngeh dengan undangannya Bu Ika sih tempo hari, tapi kemarin saya baca statusnya Pak Kamto. Pak Kamto mau jelajah Lembah Bokol, wah ini peserta bisa ini. Sini Pak Kamto ini kan dosen saya ya, jadi saya alumni dari sejarah Universitas Malang. Jadi ada Pak Kamto, ada Pak Lutfi. Tapi kalau Pak Kamto sama Pak Lutfi sebenarnya malah nggak ketemu saya. Jadi semasa saya studi 4 tahun itu beliaunya juga studi. Ketemunya setelah lulus gitu. Makanya beliau, mbaknya UM juga. Oh iya Pak, saya UM karena nggak pernah ketemu gitu. Bapak Ibu, yang ini kan saya lihat latar belakangnya macam-macam ya. Jadi ada yang sudah arkeologi, yang sebenarnya nggak usah diterangin ini gitu. Ada yang belum pernah memang. Nah ini yang perlu saya terangkan. Nah tapi kan ini gabung, nggak mungkin dong kita bikin kelas-kelas lagi gitu. Dari Barong ini kira-kira ada nggak yang perlu ditanyakan? Semuanya. Ini candinya menghadap kemana? Pertanyaan aja kayaknya. Nanti kalau dongeng panjang itu biasanya agak bosen ya gitu. Nah. Sudah punya suami belum itu? Tuh Mbak. Apa saya bilang Mbak? Ya. Mbak yang terangkan candi saja Mbak. Kalau dengan Bu Endang sama Pak Nanang tahun 9 tahun yang lalu ya saya sempat bertemu karena beliau berdua ini sempat berkunjung ke kantor BPJP DI. Waktu itu masih BPJP, kalau sekarang sudah ganti menjadi BPK. Sempat menjadi adik Waktu ya. itu keadaan Mengerikan. sedang hamil besar. Ya. Nah, Bapak Ibu, Candi Barong ini merupakan salah satu peninggalan masa Mataram kuno yang berada di kawasan dataran Sorogedug ya. Kalau catatan Belanda menyebutnya dataran Sorogedug. Tapi kalau beberapa catatan arkeologi yang baru menyebutnya perbukitan Batu Ragung maksudnya ya. Jadi ini kalau kita mengacu datanya mana dulu gitu, tapi kurang lebih sebenarnya sama. Jadi catatan awal yang disampaikan oleh catatan Hindia Belanda itu jauh sebelum abad 20 dia tidak tercatat. Cuman selama ini yang seringkali dipublikasikan itu lebih mengacu ke ROD 1915. Padahal jauh sebelum itu sudah dicatat. Salah satunya catatan tertua yang bisa kami sebutkan adalah catatannya RDM Verbeek, geolog yang terlibat di yang ikut memantau letusan Krakatau. Nah, bukunya Verbeek ini terbitnya 1891. Ini mencatat Candi Barong sebagai Candi Sari nomor 2 karena ada Candi Sari nomor 1, jadi belum ada penggunaan kata Candi Sari Sorogedug gitu ya. Nah, istilah Candi Sari Sorogedug ini nampaknya lebih baru, jadi saya belum menemukan teksnya itu kapan karena itu baru dirujuk sama beberapa senior arkeologi yang abad 20-an ya, tapi abad 19 itu belum menyebut nama Candi Sari Sorogedug, hanya Candi Sari nomor 2 gitu. Karena Candi Sari 1 itu ada di dekat Candi Kalasan.
yang sekarang padat banget ya. Jadi daerah Bendan kalau di Jogja namanya. Jadi sudah terimbit pemukiman. Jadi tidak terlihat dari jalan. Kalau dulu ya mestinya terlihat. Nah, Candi Sari Sorogedog ini, Candi Barong ini tercatat pertama dalam laporannya oleh Verbek, tapi oleh Izerman dia tidak dikunjungi. Jadi kadang-kadang saya juga agak heran ketika membaca naskah itu, kenapa Izerman itu nyampe di Banyunip, nyampe di daerah Candi Singo, Candi Bubrah yang di bawah itu, tapi dia nggak nyampe ke atas gitu loh. Dan dia nyebut Candi Niri, tapi tidak nyebut di sini. Nah, jadi ini jalan-jalannya apa ya ini? Apakah waktu itu orang Jawa yang nganter itu nggak tahu di sini ada reruntuhan atau seperti apa? Nah, itu yang mungkin masih menjadi pertanyaan kalau kita baca literasinya orang Belanda. Dimulai dari abad 19. Nah, tapi proses pemugarannya itu dimulai sekitar 1987. Nah, itu dimulai dari ekskavasi penyelamatan, kemudian kemudian berujung dengan pemugaran ini, di mana Candi Barong ini mungkin kalau Bapak Ibu melihat dia tidak simetris ya, karena kok loro, kok ora sisan neng kono sisan gitu ya. Tapi memang dari hasil ekskavasi itu tidak ada temuan lagi yang terkait dengan struktur yang ketiga gitu ya, jadi maksudnya seperti itu. Candi ini diduga berasal dari masa Mataram kuno. Kenapa masih pakai kata diduga? Karena di ranahnya arkeologi itu memang tidak boleh menyebut data pasti jika memang tidak ada data yang mendukung. Jadi ini sering menjadi pertanyaan ya di kalangan masyarakat itu, kenapa sih sebuah candi itu nggak boleh dipugar utuh? Lalek datanya orang eneng, masa kita harus membangun? Itu sering terjadi ya. Jadi saya juga sering berdebat dengan teman-teman di Arkeo juga. Waktu itu saya nanyakan tentang struktur Candi Kalasan. Datanya Izerman itu memiliki sketsa lengkap Candi Kalasan. Tetapi batunya nggak ditemukan, ya nggak bisa dipugar utuh seperti itu. Karena kalau di arkeologi itu kan seperti bangun candi baru gitu. Mau datanya nggak ada kok dipeksa kayak watu kan gitu. Nah sama dengan ini sebenarnya. Jadi kadang-kala ada yang bertanya, kok aneh ya, kok nggak simetris ya? Dalam penglihatan masyarakat itu kan sepertinya ada yang janggal. Mestinya ada satu lagi, nggak mungkin cuma dua. Mestinya di sebelah sini atau sebelah sana seperti itu. Tapi memang catatan yang kita miliki, data ilmiah yang kita miliki, ya seperti ini bentuknya, seperti itu. Kemudian bagian talut ini nanti ini dipugar beberapa kali, jadi ada proses pemugarannya tidak selesai dalam 1 atau 2 tahun ya, tapi di tahun 2022 itu kita sempat memugar talut yang sebelah barat atau timur ya, saya lupa, pokoknya ada pemugaran juga di bagian talut. Tapi kalau bangunan inti itu sudah dipugar sejak tahun 2004 atau 5 itu sudah selesai dipugar, seperti itu. Kemudian yang bapak-bapak duduki ini, nah ini adalah anastilosi atau proses susun coba dari nanti situs yang kita kunjungi, yaitu situs Dawangsari. Situs Dawangsari ini wilayahnya kan terlalu sempit, jadinya beberapa batu memang dipindahkan ke sini untuk memudahkan proses anastilosi atau susun coba. Jadi ini bukan bagian barong ya, ini bagian batu nanti dari situs Dawangsari. Nah dari sini ada nggak yang perlu ditanyakan? Candi Singo itu ada perwujudannya nggak ya? Oh, Candi Singo ini saya tertarik ya dengan pertanyaannya jenengan, dan mungkin juga beberapa rekan-rekan mungkin pernah mendengar Candi Singo, tapi wujud candinya seperti apa? Bapak Ibu pernah ke Candi Ngawen di Magelang? Oh ya, kalau visualnya memang ada kemiripan kemungkinan, tetapi tidak persis sama mungkin ya. Saya pernah menulis ini di lamannya BPCBDIY, jadi waktu itu masih BPCBDIY. Saya juga penasaran dengan Candi Singo. Ada desa namanya Candi Singo. Tapi saya tiap nanya ke teman-teman arkeologi, saya masuk sini 2011, saya nanya, "Iku candine piye?" Ya ora ngerti, gak ono, karena data-data ROD 1915 itu nggak ada. Izerman juga nggak ada. Hanya satu kalimat Izerman yang menarik bagi saya, bahwasanya ketika dia datang, satu
1896 ya, kalau nggak salah turnya Izerman itu 1896, dia mulai tur di sekitar Prambanan Solo waktu itu. Nah, dia menyatakan satu-satunya orang yang pernah melihat Candi Singo berdiri tegak atau setengah berdiri tegak itu adalah JFK Brumun. Jadi akhirnya saya mencari datanya Brumun tadi. Di situ dideskripsikan cukup lumayan detail bagaimana kenapa dia disebut dengan Candi Singo. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita visualkan mirip dengan Ngawen. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita jalan-jalan? Kalau penempatan di atas itu memang aslinya seperti itu atau pada saat renovasi diikat gitu? Aslinya seperti ini, Pak. Jadi posisinya ini kan kita sering menyebutnya Candi Wisnu di Bukit Kapur ya. Jadi Barong ini konteksnya dia didirikan di sebuah kawasan yang nampaknya waktu itu masih tandus, Pak. Jadi tanahnya ini kan tidak sesubur di daerah lain. Makanya fungsi Candi Barong ini mitosnya adalah untuk kesuburan tanah. Makanya ada Wisnu dan Laksmi tadi. Jadi ini posisinya memang di atas di Bukit Kapur seperti ini. Ini sesuai dengan konteks yang ditemukan seperti itu. Pelatarannya ada 5 tingkat semuanya. Kalau yang kami temukan hanya 3 ini ya, tapi kalau yang kemungkinan aslinya bisa jadi, Pak. Itu kan ada sambungannya 2 tingkat lagi ke bawah. Bisa jadi, Pak, tapi nanti kita akan melihat ini kalau apakah ini semasa dengan Dawang Sari ataukah berbeda, karena Dawang Sari sangat dekat letaknya. Jadi apakah dia benar-benar bisa real 5 tingkat ataukah sesuai konteks ini Itu gitu. apakah itu ditanam ataukah aslinya ada di sana yang 2 tingkat itu? 2 tingkat Di tanah ini, di taman konteks ini. tanahnya ini ya, Pak. Ya, itu kan ada batunya di ujung sana sama ada 2 tingkat yang di bawah. Kemungkinan memang terusnya ke arah sana, Pak. Jadi bukan ke jalan sini. Tetapi kalau dari teman-teman cerita teman-teman, memang di jalan sini dulu juga masih cukup banyak batuan yang juga dipakai untuk jalan gitu. Jadi waktu bongkar jalan itu tahu kalau batu candi sering dipakai untuk jalan ini. Jadi jalan ini kan baru. Jadi dia tidak bukan jalan lama ya. Jadi dia jalan baru. Nah, kemungkinan Barong itu orientasinya kan ke sana. Terusnya ke sana. Nah, apakah batunya yang di sini itu apakah dia Dawang Sari ataukah Barong? Nah, itu yang masih menjadi perdebatan karena dalam catatan-catatan Belanda hanya disebutkan Candi Sari yang berada di dataran Sorogedug itu sudah runtuh. Nah, definisi runtuh itu kan berarti wis ambruk ya. Jadi nggak kelihatan sama sekali, hanya tumpukan batu yang sangat banyak sekali. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah sana ada Dawang Sari yang di dalam catatan itu sebenarnya dia nggak disebut karena hanya menyebut kata Candi Sari. Berarti reruntuhan batunya sangat luas sekali waktu itu gitu. Nah, kalau deteksi bagaimana penempatan lahan kemudian tingkatan-tingkatannya bisa jadi yang kita jumpai tidak sama dengan yang sekarang seperti itu, Pak. Candi dua-duanya kayaknya perwara itu, Pak ya. Nggak ada konsep induk sepertinya, Pak, karena arcanya tidak ditemukan juga yang melekat di situ. Aslinya kan 3 itu mestinya ya. Nah, Yang tadi satu saya kotor. sudah jelaskan ini dengan tapi dalam proses ekskavasi tidak ditemukan. Kalau kita mau bicara, oh ini ajane telu ya, nggak ada. Jadi memang hanya benar-benar 2 ini saja. Apakah itu memang 2 saja atau 3-nya itu belum dibangun atau seperti apa? Nah, itu yang belum diketahui. Yang saya heran tuh tambahannya itu kok ditambahin diperlebar ke sana. Kenapa? Itu bukan tambahan, Pak. Namanya memang talutnya sampai sana. Talut, jadi Itu pagernya. ada dua. Itu Hmm. di yang level paling bawah itu ada bagian miring, itu ditambahin. Di depan juga ada bolongnya. Iya, maksud saya itu mungkin waktu proses penggalian ekskavasi memang dibuat waktu itu dibuat zaman dulu bisa jadi dibuat seperti itu untuk konteks ini. Kan daerah sana sudah turun. Nanti di bawah sana kan Banyunipe toh. Nah, itu kemungkinan bisa jadi ini sebagai talut juga seperti itu. Talut candinya. Ya nanti saya Nanti di bawah ya. Jadi kalau kita dulu iseng saya kalau flying fox bisa ya, Barong ke Banyunipe kan bisa ya, pakai flying fox gitu ya. Jadi nggak usah turun susah udah flying fox aja gitu. Cuman iseng aja, tapi kan nggak mungkin karena ini sudah kawasan ya. Kalau diberdiriin flying fox nggak bisa. Gitu. yang ada timbelnya, yang ini. Yang asli ini. Yang ada timbelnya ini buatan baru semua. Yang tidak ada timbelnya. Ini semua ya. Mbak Sinta ini kan coraknya Hindu, yang Dawang Sari Buddha. Itu Iya. jawaban yang paling yang mengesankan, yang menarik gitu. Karena kalau di India kan Hindu sama Hindu aja kan agak jauh. Ini kan malah Hindu Buddha. Malah Iya. apakah itu sinkretisme Hindu Buddha atau apa bagaimana?
Ke arah sana bisa Pak, karena kalau di Indonesia itu nampaknya ada beberapa memang ada kalanya perubahan ini ya, pola hunian. Jadi kita misalnya ngambil Boko itu kan dulunya dalam prasasti pertama dia disebut sebagai wiharanya Panangkaran ketika dia pensiun, mundur diri sebagai raja. Tapi di kemudian hari kemudian menjadi keraton yang penghuninya adalah kemudian orang Hindu, karena ada miniatur kuil yang di belakang itu loh, belakang pendopo itu kan ada miniatur kuil yang candi ya, itu kan ke Hindu ya. Nah kemungkinan bisa jadi seperti itu, jadinya hunian itu berubah seiring berjalannya waktu, atau bisa juga memang mereka hidupnya berdampingan pada masa itu, tapi kita nggak punya datanya. Itu yang jadi kendala, jadi tidak ada apa istilahnya penjelasan prasasti ini tahun berapa. Nah jadi kita hanya memberikan Kalau yang bareng sama yang Daun Sari kok bisa-bisanya dua corak yang berbeda kok? Iya, itu juga masih jadi pertanyaan sih Pak. Jadi kita nggak punya data. Maksudnya gini, kalau kecuali ada prasasti Barong dibangun tahun berapa, terus Dawang Sari ada prasastinya, itu baru kita bisa jawab. Tapi kan ini nggak bisa. Tapi kemungkinan datanya itu adalah data yang semasang. Mereka sama-sama Mataram Kuno. Ini seringkali seperti itu. Jadi kalau tanahnya belum milik kita, itu kadang mereka nggak mau lah ngasih. Sama dengan Dawang Sari itu kasusnya sama. Kenapa pemugarannya agak berjalan lama? Karena tidak semua lahan itu sudah milik kita. Sama kayak di Mojokerto aja dan di Waringin Lawang itu maksudnya kita dari belakang bukan dari depan. Ya, kendalanya seperti itu Pak. Jadi kadang itu menjadi sebenarnya secara mengganggu ya, tapi ya gimana lagi, kita nggak mungkin memaksa, walaupun sebenarnya di undang-undang jelas kan, bisa jadi itu milik, bisa jadi kalau kita pakai keras ya bisa gitu, kita punya undang-undangnya gitu, tapi kan ya nggak bisa seperti itu. Makanya nanti kalau ke Dawang Sari kan kenapa tadi saya jelaskan sebagian susun cobanya itu dipindah ke sini, karena apa ya, yang sudah milik kita sini, yang Dawang Sari itu masih sewa misalnya kayak gitu kan, jadi prosesnya bisa lama nantinya. Akhirnya kita mencari solusi yang terdekat aja biar bisa tetap berjalan. Kemungkinan selalu ada Pak, karena dia posisinya Batur Agung ya, dengan banyaknya temuan di sini itu mulai dari Candi Ijo sini, kemudian nanti Dawang Sari, terus bawah nanti di Abaya Giri itu yang stupa Sumberwatu yang di resto itu kan juga Buddha. Nanti belum lagi temuan lepas, kalau yang catatannya Burita Margareta itu prasasti Dawang Sari yang menjelaskan tentang itu kan juga kemungkinan istilahnya berkaitan dengan bangunan di sekitarnya seperti itu. Apakah posisinya ini berarti bukit ini sangat penting sehingga dia perlu didirikan bangunan yang sifatnya religius gitu. Kan kalau di Mataram Kuno itu bukit itu posisinya sebagai makrokosmos ya kalau nggak salah. Ya Pak Kamto ya? Kita tambah aja dia. Jangan gitu Nah jadi posisi bukit Batur Agung itu kenapa banyak didirikan, karena dia posisinya bukit, jadi harus banyak bangunan suci di sana untuk kaitannya dengan pemujaan seperti itu. Lebih tinggi Candi Ijo daripada sini. Ya, tapi Candi Ijo kan 11 tingkat Pak, beda tingkatnya lagi kan. Candi Ijo itu mulai bawah itu kalau yang paling atas itu yang ada candinya paling atas, paling bawah kan udah yang masih belum dibebaskan. Ada yang di atasnya sudah, ada yang belum gitu. Prosesnya lama masih itu. Ini tadi saya tidak mengerti, baru ngerti setelah penjelasannya dari Pak ya, bahwa ini ada tangga dari sini sama sini, ini untuk masyarakat. Kalau tangga utama ini kan mentok toh, nggak ada tangganya untuk ke atas. Itu buat pendeta sama bangsawannya mungkin. Ya. Kalau yang rakyat biasa cuma boleh di sini kelihatan. Nggak ada tangganya untuk naik ke sana. Orientasinya ke sana bisa jadi sebenarnya di sana itu masih banyak temuan. Tapi kan kita nggak bisa menyentuh. Tapi nggak ada tangganya, cuma ada. Nggak yang sini yang hadap sana. Orientasi hadap candinya kan bisa jadi kan dari sana. Ya. Masih ada jalan. Pintu masuk menghadap ke sana saja. Kalau lihat orientasinya kan ke sana toh. Ini kalau yang ini tuh ya istilahnya hanya kita aja bikin, yang pagar-pagar ini kan kita gitu, yang bisa dibebasin pemerintah ini ya ini gitu. Tidak ditarik pajak yang berlebih sama dengan daerah lain. Jadi dia fokus untuk tempat tanahnya ini, bangunannya ini. Nah, jadinya harus ada CSR-nya bangun. Fokusnya dia beda gitu loh. Jadi otonomi. Terus dia masyarakat petani kan. Masyarakat petani itu kan dia kerja di sawah itu ada waktunya, nggak mungkin dia dalam 1 tahun penuh itu nggak mungkin. Pasti dia ada momen di mana dia, saya harus kerja di ini untuk membangun atau memperbaiki candi seperti itu.
Maksudnya Bapak nggak ada? Di sini ya tempatnya pentasan Tari Ramayana ya. Kemungkinan tidak ditemukan jejak sama sekali bangunan model seperti ini. Kemungkinan kayu ya. Ya, kemudian dari kayu, jadi istilahnya sebelum naik itu bisa di sini dulu. Kemungkinan seperti itu. Interpretasi ya ini Mas Ian ya. Kalau asli seperti batu kapur ya. Sini kan batu, bukitnya kapur Pak. Atau bisa yang di sana pendeta, sini prajuritnya yang Ya, bisa. boleh naik. Bisa Pak. Memang datanya itu hanya 2 ini yang ketemu pondasinya sampai bawah. Sementara yang di situ enggak. Jadinya ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan oh di situ ada satu bangunan lagi. Nggak bisa karena memang datanya hanya itu. Kok aneh kan biasanya 3 atau Ya, kok cuma 2. ya. Paling ada di Belanda. Menurut yang memang arkeolog di sini, karena lihatnya menghadap ke barat katanya, Iya. itu mengacu pada pintu keluar masuk. Kalau pengertian saya malah arah pemujaan. Saya mengacunya ke timur, gitu. Tapi ini memang nggak tahu saya kedua versi itu masih mana sebenarnya yang benar. Gimana? Itu biasanya candinya. Bukan buat arah pemujaan. Karena candi menghadap ke barat. Jarang loh Pak. Bukan candi menggok gini. Bisa. Terus yang diambil apanya? Ininya apa? Hadapnya. Pintu masuk ya, bukan pemujaan. Berarti selama ini termasuk candi ditemukan baru itu pas secara patron arkeologi mengenai konsep itu ya, konsep hadap candi adalah hadap. Merapinya mana? Umumnya gitu. Di sana kayaknya. Ya 5 ya. Nah itu makanya bisa jadi semasa kan Pak, pastinya sama-sama Mataram kuno. Iya, Kemungkinan tapi kalau ada- di Prambanan kan implementasinya langsung, Mbak. Kalau kita masuk itu kita langsung lihat 5 Mahameru bener-bener gitu. Kalau di sini malah 2 gitu. Tapi kok di sini malah Imajinasi. Memang yang kendalanya itu ketiadaan data. Iya, Apakah ini candi yang tidak selesai atau berikut? Kan kita nggak tahu. Maksudnya Iya. apakah bener. Karena kan kalau ya, setahu saya lihat, setahu saya kalau ada pesantren